Ya, record mulai. Jangan go it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dari penyuluh Kabupaten Banyumas ya, bersama dengan Ibu Dan Wanti. Siapa namanya? Dan saya penyuluh Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan sebenarnya bersama kita itu ada satu orang lagi, yaitu Bapak Rianto dari Boyolali. Oke, Yang saat Boyolali. ini masih menjalani perawatan di rumah sakit hari yang ke-19 ya. Beliau terpapar dan kita Pak Rianto, Ibu Wanti dan juga saya Fedi Saad semuanya telah mengalami terpapar COVID-19. Saat ini kita akan berbagi pengalaman supaya kita bisa lebih menjaga diri, menjaga keluarga dan menjaga masyarakat supaya tidak terpapar COVID-19 ini. Begitu. Silakan Ibu Wanti dulu coba pengalamannya gimana. Iya. Oke, terima kasih. Jangan tertawa dong. Iya, gimana? Harus bahagia selalu ya, tertawa. Bahagia selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penyuluh dimanapun berada saat ini. Kita lagi bincang-bincang sama sahabat kita ini yang ada di Banyumas, seperti apa yang disampaikan tadi. Kita semua sama, intinya sama, pernah terpapar. Kita ini adalah mantan-mantan COVID. Ya, mantan-mantan penyintas ya. Terpapar COVID-19 dan sekarang menjadi penyintas COVID-19. Ini seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rianto ya. Pak Rianto hanya melalui lewat pesan ya tadi ya. Kita undang tapi posisinya karena masih sakit itu belum bisa betul. untuk masih di rumah sakit saat ini. Iya, luar biasa. Sama dengan saya selama 1 bulan loh di rumah sakit. 1 bulan. 1 bulan di rumah sakit, terus isoman lagi ada di rumah selama 2 bulan, jadi tuntasnya saya 3 bulan. Dan memang itu menurut dokter yang menangani saya pada waktu itu memang itu 3 bulan itu untuk para penderita COVID itu sudah ya lumayan lah untuk berkegiatan itu ya. Bisa lah selama 3 bulan itu lama sebenarnya. Bulan apa itu? Kena bulan apa itu Bu Wanti? Kalau nggak salah aku sekitar bulan November ya, November. Desember, Januari, November 2020. Dengan istri saya itu November sama itu November juga. Oh gitu ya, itunya Pak Faiz. Kena juga waktu itu ya. Ya nantilah kita berbagi pengalaman. Sekarang Bu Iwanti dulu, nanti Pak Rianto saya bacakan pengalamannya karena dia itu hanya kirim lewat WA saja. Iya. Gimana coba pengalamannya ketika terpapar? Pengalaman saya sangat luar biasa sekali. Kalau kita ditanya apa sih itu, ketika kena terpapar COVID, apa yang ada di pikiran Anda kayak gitu ya? Saya bilang hanya kematian yang ada. Mati kematian, sudah. Masya Allah. Ya, mati sudah. Kenapa? Saya begitu melihat rumah sakit, terus masuk di sana, ternyata sangat luar biasa ya, mana orang yang wirawiri mati di sana, ya kan? Itu meninggal, banyak yang meninggal, apalagi nah itu pikiran kita sudah down di situ, ya kan? Iya. Satu. Yang kedua, kita itu sendirian memang di sana, sendirian gitu. Sendirian semuanya sendiri. Di ruang isolasi ya. Sendiri. Ada di ruang isolasi. Ya ada memang itu kawan-kawan ada berapa jumlahnya, satu ruangan itu ada 4. Tapi kalau semua kena COVID itu nggak mikir orang lain, mikirnya diri sendiri. Iya. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Mengenai sakitnya yang luar biasa, dada sesak betul memang. Kekurangan oksigen iya. Makanya kita bersyukur Allah memberikan bebas ini oksigen kita gratis sama Allah, kita harus bersyukur dengan itu, betul. Ya. Tapi ketika kita terpapar sudah butuh oksigen kayak gitu, harganya oksigen luar biasa. Itu kalau ada, kalau berduit.
Kalau nggak ada, apa yang dipikirkan? Mati kan? Kembali lagi. Betul. Kematian. Disediakan oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita tidak bisa menghirup, mati berarti ya. Ya kematian, ya kematian. Untuk itu memang dulu gejalanya apa aja itu Bu Wanti yang ganas dirasakan? sekali. Pertama kena Kalau jenengan aku itu terpapar dari mana ceritanya? Kalau aku begini, saya kan tidak merasakan kalau saya terpapar ya COVID ya. Memang kegiatan sehari-hari saya bersama masyarakat itu jelas. Tapi saya tidak merasakan kalau saya ini terpapar. Ya gitu. Ketika malam hari habis itu 3 kali rapat pertemuan, ketika malam hari saya pulang ke rumah saya badan menggigil. Menggigil itu akhirnya tulang-tulang saya ini kayak udah nggak fungsi, kayak remak semua ya istilahnya kayak gitu. Sampai ke kamar mandi aja saya harus teriak minta tolong gitu. Itu posisi di Terus rumah sama sakit atau di suami rumah akhirnya itu? ada di rumah. Oh, di rumah. Terus suami akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Ketika ada di rumah sakit di sana, saya di swab ya positif. Gimana lagi? Keluarga ada yang saya ikut dari positif nggak? Enggak ada. Waktu itu tidak ada. Semua anak-anak saya pas waktu itu kan keluarga itu kelas rapat bukan. Iya bukan. Kluster rapat. Ternyata gitu ya. Waktu itu saya sama kawan-kawan penyuluh ada pertemuan Badan Kontak Majelis Taklim dan di situ mayoritas kawan-kawan penyuluh. Ternyata dari situ kawan-kawan penyuluh itu ada yang terpapar, nggak tahu, nggak ngomong gitu kalau dia sakit. Dia juga nggak tahu mungkin kalau itu terpapar. Akhirnya waktu foto bersama saya dipeluk, saya cipika-cipiki sama dia, nggak tahu itu seperti apa, walaupun sudah pakai masker. Tapi kenyataannya saya kena juga gitu. Iya. Walaupun sudah pakai masker gitu. Sampai sudah ganti 2 rumah sakit saya. Kembali saya diisolasi di rumah sakit yang memang di situ ngurusin tentang COVID ya, tentang COVID. Kalau yang pertama itu nggak ada COVID di situ, cuman perawatan biasa aja. Tapi karena saya sudah positif, saya dibawa. Oke. Itu ada video ini juga saya coba ya, saya bacakan dulu buat selang-seling nanti juga dilanjutkan lagi ceritanya untuk Ibu Wanti. Ini cerita dari Pak. Ya. Iya, ini yang cerita dari Pak Rianto nih pengalamannya. Tadi saya hubungi, katanya nggak bisa, kondisinya masih sakit. Sudah dirawat 19 hari di rumah sakit di Boyolali sana. Pak Rianto itu seorang penyuluh juga. Ini tak bacakan coba ini testimoninya ini. Semua. Kalau salah teman kita BEMTEK. Iya, teman kita BEMTEK di sana di Orchard Hotel Bimbingan. Ya. Dengan konsultasi keluarga ya. Iya, jadi ini di grup ini beliau menyampaikan seperti ini Ibu Wanti. Semoga Bapak Ibu dan keluarga anggota grup ini senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Jangan sampai terpapar COVID-19. Bilangnya sangat tidak nyaman. Semua jadi tertunda. Apalagi kalau sampai isolasi dan dirawat di rumah sakit tambah repot. Dan tidak enak lagi. Karena semua harus diurus sendiri. Ya, ini WA dari Pak Rianto. Ya. Nakes hanya bekerja sesuai SOP-nya. Jadi SOP-nya itu memang satu hari itu hanya masuk 4 kali ya. Satu pagi jam 6 kalau nggak salah, nanti jam 11 masuk ke ruangan lagi, sore ke jam berapa 4 atau sampai maghrib, kemudian malam jam 9 atau jam 10 itu. Ini pengalaman saya. Jadi nakes hanya masuk ke ruang isolasi hanya 4 kali, karena memang untuk masuk ke ruang isolasi itu harus memakai pakaian apa itu yang itulah, pakaian apa namanya itu? Yang kayak sirah-sirah itu ya. APD. Ini APD. Ya, saya teruskan dulu. Jadi nakes hanya bekerja sesuai SOP-nya. SOP-nya seperti itu dari pengalaman saya. Datang hanya pada jam tertentu. Ya, betul. Setiap kita membutuhkan tidak bisa segera melayani. Ya, kita membutuhkan tidak bisa segera melayani. Memang mereka itu harus memakai itu dulu, dan memakai itu memerlukan waktu hampir setengah jam, itu 30 menit untuk mempersiapkan pakaian itu. Ceritanya seperti itu.
Ketika saya tanya, ketika saya APD lengkap ya? APD lengkap itu pakai semuanya lengkap semua itu lapis berapa? Bisa lapis 3 atau 4 itu. Setiap kita membutuhkan tidak bisa segera melayani. Kita chat nggak dijawab, kita telepon nggak diangkat. Nah mungkin ini nggak semuanya ya. Kalau di tempat saya telepon tetap diangkat ya. Kemudian misalnya infus habis, telepon perawat. Nah perawat hanya menjawab matikan aja dulu. Jadi dimatiin supaya tidak itu ya. Matikan aja dulu. Batuk hingga muntah-muntah, hampir nggak bisa nafas pun nggak ada yang peduli. Ini pengalaman Pak Rianto. Harus bisa ganti infus sendiri, mesti bukan perawat. Makanya jika tidak kuat dan bukan karena pertolongan Allah, banyak yang bablas meninggal dunia ketika isolasi di rumah sakit. Saya terpapar karena klaster. Nah ini penyebabnya ini Ibu Wanti dan juga para penonton semuanya. Penyebab dia terpapar. Apa itu? Saya terpapar karena klaster layatan. Klaster layatan, klaster orang meninggal di apa? Orang meninggal. Iya, di takziah itu klaster layatan. Takziah. Klaster takziah namanya berarti. Klaster layatan tetangga yang tidak jujur. Nah ini klaster layatan tetangga yang tidak jujur. Jadi tidak jujur itu, saya bacakan dulu ya. Ketika itu 25 Juni tahun 2021, pagi sehabis mandi persiapan kerja, saya dijemput tetangga suruh nengok ibunya yang sedang sakaratul maut. Sebelumnya saya sudah tanya COVID atau bukan. Dijawab bukan COVID. Akhirnya saya sentuh nadi ibunya untuk pastikan sudah meninggal atau belum. Dan ternyata sudah meninggal. Oh ya Pak Rianto ini dia itu ahli urut ya, ahli mijet ya. Sering diminta pertolongan oleh tetangga ketika tetangga nggak enak badan dan sebagainya. Termasuk tadi ada saudara atau tetangga yang kayak sakaratul maut dipanggil. Ini memang penyuluh itu kerja 24 jam itu. Kerja penyuluh dan resikonya gede banget ya Pak Rianto ini. Ya, ternyata ketika disentuh nadinya atau dicek nadinya sudah meninggal. Ya. Maka kemudian saya rapikan jenazahnya dan sebagainya. Hari ke-6 dari kematiannya saya sudah mulai gejala dan malamnya sepulang dari taklim, dari pengajian, saya langsung tumbang. Sehari kemudian suami ibu yang meninggal tersebut sekarat juga. Sehari kemudian suami ibu dari kemarin kan ibunya meninggal. Sehari kemudian suaminya juga sekarat juga ya. Oh meninggal. Oh gimana saya baca. Sehari kemudian suami ibu yang meninggal tersebut sekarat juga. Saya dijemput lagi, saya udah kuat bangun, nggak kuat bangun. Jadi ketika sehari setelah ibunya meninggal, suaminya sekarat. Kemudian Pak Rianto dijemput lagi, posisinya sudah nggak kuat bangun ya. Udah sakit ya, beliau udah sakit ya. Sakit juga. Awalnya saya obat dokter dan isoman 9 hari di rumah, tapi malah semakin memburuk. Betul ya, saya juga pernah mengalami itu. Karena dikasih obat, bukan obat COVID. Dikira saya itu tipes. Dikasih dosis tinggi, antibiotiknya tetap nggak ngaruh ya. Kondisi semakin buruk, tensi drop ya atas 90, kemudian bawahnya 60. Keluar keringat dingin, batuk hebat, sering hampir pingsan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit ini. Ya, dirujuk ke rumah sakit ini. Dirujuk ke rumah sakit ini sudah hari ke-19. Bersamaan dengan saya, banyak tetangga yang tumbang. Masya Allah, begitu ganasnya COVID ya. Dia itu sakit banyak tetangga yang tumbang setelah takziah tersebut ya. Bahkan dalam kurun waktu 26 hari, ada 7 orang yang meninggal. Nah, ini ganasnya COVID luar biasa. Karena klaster takziah tadi.
Maaf, ini pengalaman pribadi. Semoga bisa diambil hikmah dan tetap hati-hati, waspada, dan salam sehat selalu. Nah ini, ya ini pengalaman dari teman saya yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, Pak Rianto dari Boyolali. Hari yang ke-19, ya mudah-mudahan, kayaknya hari ini hari yang ke-20 ya, karena ini kemarin seperti itu. Mudah-mudahan beliau segera segera sembuh ya. Diangkat penyakitnya. Allahumma amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Itu Sehat selalu Pak Rianto. Ya, semoga sehat selalu. Kepingin dengar pengalaman saya enggak? Ya, pengen dong. Tadi Pengen aku dong, sebagian ya? udah menyampaikan pengalaman Oke, saya. jadi pengalaman saya gini. Sama seperti Ibu Wanti, tanggal November. Kalau nggak salah November malah 4 November kalau nggak salah, sekitar 4 November, kemudian sampai berapa? 14 hari. Aku 7 November. Ya berarti sama itu. Ya cuman kala itu istri saya itu nggak begitu parah ya. Nggak begitu parah, penciuman udah hilang, cuman panas, badannya sangat pegel, belum batuk belum. Ya. Pegel, kemudian tidak mau makan. Sampai 5 hari nggak mau makan. Ya. Sehari makan segelas air aqua kecil banget itu ya. Akhirnya kan, nah, orang sehat aja. Orang sehat kayak gini ya. Sehari mbak makan kan mesti lemes. Apalagi ini udah 5 hari nggak makan. Itu kan nutrisi. Iya. Saya bawa ke rumah sakit. Harus diinfus itu kalau sebagai pengganti nutrisi untuk makan itu. Nah, dicek ternyata positif ya. Itu November itu. Masuklah ke rumah sakit. Dan karena positif, maka orang-orang yang kontak erat itu kan di swab, pokoknya kontak erat di swab semuanya untuk memastikan siapa saja yang tertular kan seperti itu. Nah, setelah di swab itu alhamdulillah saya sehat ya, negatif. Kemudian anak saya negatif. Nah, malah justru yang positif itu anak-anak santri yang ngaji di situ. Ya mungkin karena apa, bisa jadi istri saya juga bisa saja tertular dari santri. Santri kan ngaji kan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ruangan itu droplet. Ya droplet. Bertebaran ya. Muncrat. Droplet gitu. Iya, itu ada 5 santri yang nah, kayak batuk itu seharusnya pakai masker. Batuknya biar nggak droplet. Kan gini tadi. Ini ketika batuk kayak gini nggak pakai maskernya. Iya. Nah, dari 5 anak itu asalnya kan mau diisolasi pemerintah di Baturaden, tapi orang tuanya itu akhirnya ya udah nggak mau, kepingnya diisolasi di tempat itu aja. Makanya yang anak sehat-sehat itu ada berapa itu pulang udah, tapi yang sakit tetap di tempat saya. Jadi tempat saya itu sebagai penampungan orang yang terpapar tapi kondisinya itu OTG. Nah ini ya, dari pengalaman ini kok kenapa saya saat itu nggak tertular ya. Pertama mungkin karena sudah tahu bahwa anak-anak itu pada positif, sudah tahu kalau istri saya itu positif, maka kan saya kan untuk APD-nya kan mesti hati-hati ya. Ya, hati-hati. Masuk ke itu bersihkan, sering dibersihkan sama disinfektan, kemudian pakai masker, nggak kena, saya nggak kena. 2 bulan setelah istri saya sembuh, udah dikatakan negatif ya, sekitar bulan Agustus, malah saya itu terpapar. Itu waktu itu saya habis perjalanan dari Wonosobo, ya. Kemudian kena hujan dan sebagainya, masuk mobil kena AC, pulang menggigil banget. Nah, ya saya anggap kena flu biasa. Saya anggap itu. Makanya saya berobat ke dokter umum gitu loh, dikasih obat antibiotik itu. Makanya, sebagainya. Gimana? Makanya hindari AC.
Betul ya. Tidur nggak pakai AC. Kalau di rumah sakit AC Itu dihilangkan. Gitu. Tidur nggak pakai AC, nggak usah pakai AC, biarin panas-panas. Kak di mobil juga nggak usah pakai AC. Karena itulah yang mudah menularkan. Mungkin itu di mobil Di AC antaranya. dengan sekali pulang greges. Sebenarnya kasih obat sudah sembuh, sudah enakan badan, tapi karena tidak istirahat, beraktivitas yang ini lagi, malah jadi tumbang. Dirawat sekitar berapa 10 hari saya di rumah dan kondisinya itu jauh lebih parah dengan istri saya. Ya. Jadi yang dirasakan panas, ya panas yang luar biasa. Kemudian puyeng, batuk yang luar biasa, batuk sampai sesak nafas ya, batuk luar biasa. Dan batuknya ini aneh. Ketika saya tidur terlentang, ya? Enggak sih, tenggorokannya sakit banget. Ya bisa jadi keluar darah. Tidur terlentang kayak gini, itu langsung ke kamar mandi, kena air dingin langsung batuk yang luar biasa ya. Saya dibawa ke rumah sakit. Isolasi, tapi alhamdulillah ya kondisi belum terlalu parah sehingga saya masih bisa melayani diri saya sendiri. Betul seperti yang disampaikan Pak Rianto tadi, ketika masuk ruang isolasi kita harus melayani diri saya sendiri. Itu jangan dablongan karena perawat itu tidak setiap saat bisa masuk. Itu pengalaman saya, alhamdulillah hanya 11 hari. Karena kebijakan yang waktu saya lalu itu tidak mungkin berbeda dengan kebijakan zamannya Mbak Wanti itu. Dulu keluar rumah sakit harus negatif kan? Iya. Ya. Iya, kalau dulu termasuk istri saya, itu keluar rumah sakit harus diswab kondisinya negatif. Nah, ketika saya kebijakan sudah berubah. Masuk rumah sakit, kondisi buruk, kemudian ada perkembangan membaik ya. Maka setelah 11 hari atau 10 hari itu kondisinya sudah bagus, itu boleh pulang. Tapi kalau kondisinya tetap buruk, ya tetap tinggal di rumah sakit. Nah, ini jangan berbeda. Begitu. Gimana coba dari kisah Pak Rianto atau mungkin kisah Ibu Wanti sendiri, kira-kira pesan apa ini buat teman-teman semua? Benar, kita semua sudah mengalami semua. Ya kan? Mengalami semua betapa susahnya, menyusahkan keluarga, menyusahkan semuanya kalau sudah seperti itu, ya kan? Iya. Terpapar bukan berarti tidak bisa terpapar lagi. Ya kan? Terpapar bukan berarti tidak bisa terpapar lagi. Katanya antibodinya udah bagus. Tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa terpapar lagi. Faktanya di masyarakat, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, banyak yang kena. Satu di antaranya adalah Ibu Khofifah. Beliau terpapar bersamaan dengan saya, bersamaan dengan Pak Thoriqul Haq. Ya. Tapi ya Jawa Timur. Tapi beliau juga terpapar lagi kemarin. Intinya saya berpesan kepada kawan-kawan, COVID itu bukan aib. Sampaikan kalau memang terpapar COVID, sampaikan bahwa saya adalah terpapar COVID-19. Betul. Itu jadi harus hati-hati betul. Kawan-kawan juga harus hati-hati. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Karena bagaimanapun kalau mudah menyerah, ya kondisinya sudah pasrah, mudah menyerah, itu imun akan turun dan pasti kita akan lebih digerogoti lagi oleh penyakit itu. Maka kita harus tetap bahagia, harus semangat. Betul. Saya teringat dengan Dokter Tirta. Yang terpenting adalah makan. Walaupun itu masker. Tidak ada lauknya. Iya, makan, bukan berarti makan masker, gitu ya. Bukan berarti makan masker ya, gitu ya. Tapi makan, tetapi jangan lupa pakai masker. Itu yang terpenting, betul memang. Seperti itu. COVID tidak ada obatnya. COVID tidak ada obatnya. Tapi kita harus bisa apa istilahnya? Memberikan kekuatan pada diri kita sendiri, yaitu tadi supaya antibodi melalui makanan yang bergizi, meningkat itu ya, antibodi bisa baik.
dan lain sebagainya. Itu aja pesan saya. COVID bukan aib, kawan-kawan semuanya yang kena COVID, sampaikan saja bahwa itu memang COVID itu. Jadi tidak menular kepada yang lain, tidak berdampak kepada yang lain. Karena apa? Kita tertular ini karena kawan-kawan nggak mau ngomong kalau dia itu sakit kena COVID, nggak mau ngomong atau mereka tidak tahu. Tadi ya. Betul, itu pesan saya. Semakin sehat, Pak Kepala KUA, boleh monggo silakan nimbrung. Semakin sehat, semakin kuat ya antibodinya, keluarga insya Allah akan sembuh, gitu ya. Iya betul. Ya jadi pengalaman saya itu kenapa anak-anak saya walaupun santri-santri saya walaupun saat itu positif ya walaupun OTG, kenapa saya negatif terus di swab ya. Ya karena saya merasa waktu itu memang badan saya imunnya mungkin lagi bagus dan hati saya harus sehat supaya bisa merawat istri, bisa merawat anak-anak ya. Nanti kalau nggak santri-santri melayani santri harus sehat sehingga ada motivasi yang kuat itu badan tetap sehat ya. Mungkin betul juga sampaikan. Ada motivasi yang kuat, ada tanggung jawab kepada keluarga di situ karena bagaimanapun harus melindungi keluarga dari COVID-19. Betul. Ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya perbincangan kita. Sama-sama. Perbincangan kita bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Ya, Pak Rianto, untuk Pak Rianto sehat selalu. Ya, pesan untuk Pak Rianto sehat selalu. Terima kasih sudah berkirim pesan walaupun tidak melalui video ini, tapi kirim pesan itu sudah sangat luar biasa. Saya menginginkan Pak Rianto sehat selalu, tetap semangat. Kita penyuluh agama Islam sebagai duta kampanye prokes 5M semakin hebat. Oke. Kita dukung 50.000 penyuluh Indonesia bergerak untuk mensosialisasikan edukasi masyarakat. Ya.